Yosa, kembali lagi di Kako ini, mate. Dan ya, seperti yang kita ketahui bersama, Garp atau Ji-chan telah menegaskan perangnya melawan Yonko Kurohige. Dan tahu nggak sih kalian bahwasannya skenario ini sudah sedikit dijelaskan di suatu cover color spread yang ini. Dan kita pernah membahasnya juga di video 3 bulan yang lalu. Tetapi sebelum kita membahas hal terkait soal Kurohige dan juga Garp, terlebih dahulu pertama-tama kita bicara soal cover yang satu ini. Ya, cover color spread yang ini adalah cover yang sangat menarik karena pada dasarnya keluar di 3 chapter yang berbeda sebab ukurannya yang besar itu. Dimana kita bisa melihatnya di sini. Nah, jika diperhatikan entah kebetulan atau tidaknya atau emang seperti itu, cover ini sebenarnya telah menjelaskan alur sebelum Aquano dan juga alur setelah Aquano. Yang mana pada cover chapter 1032-nya pada bagian ini secara jelasnya menjelaskan arc sebelum Aquano. Ya, tepat, arc Whole Cake, Aquano, jeda Aquano seperti pembubaran Shichibukai atau aksi gila Bartolomeo di kandangnya Sang. Dan ya, di sini kita bisa melihat ya ada Katakuri, Germa, Oden, Kaido dan semacamnya. Jadi karena pada bagian sebelah kiri atau yang keluar pertama pada chapter 1023-nya adalah arc sebelum Wano, maka pada saat itu kita menganalisisnya kalau bagian sebaliknya yaitu bagian sebelah kanan dan keluar terakhir pada chapter 1025-nya itu adalah bagian yang menunjukkan alur setelah Aquano. Dimana pada bagian sebelah kanannya kita bisa melihat beberapa Yonko yang seharusnya akan beraksi setelah Aquano seperti Shang dan juga Kurohige. Dan sampai chapter 1071 ini dimana tentunya ini sudah memasuki arc setelah Aquano, memang benar beberapa di antaranya sudah melakukannya atau telah unjuk gigi. Dan sebut saja Kurohige pada saat ini yang tengah baku hantam dengan Torao. Jadi dengan begitu seharusnya sudah jelas dan cukup sepakat kalau bagian sebelah kanan yang ini menjelaskan hal setelah Aquano. Dan sekarang apa saja sih di sini yang terjelaskan di cover ini pada bagian ini yang mungkin menjadi alur ke depannya? Pertama tentu saja nasib Sabo. Ya, sebelum terungkapnya Sabo selamat daripada Marijo atau tidaknya, banyak orang yang menganggap atau mulai menganggap kalau Sabo resmi dikalahkan dan ditangkap oleh Admiral serta digotong menuju Impel Down sama seperti Ace. Namun berbekal pada bagian yang ada di cover ini, di video ini ya kita jelaskannya pada saat itu kita menegaskan kalau nasib Sabo dan juga Ace itu berbanding terbalik seperti yang dijelaskan oleh emot di topinya S dan juga posisi mereka itu yang saling berbanding terbalik dan juga sesuai dengan emot topinya S. Dan dengan begitu seharusnya nasib Sabo dan S tidaklah sama dan Sabo tidak tertangkap. Itulah yang kita tegaskan pada video ini. Dan ya, ternyata tepat sekali Sabo berhasil kabur dan selamat dari Marijoa dan bahkan dia bisa memberikan kabarnya terkait kondisinya dan juga info-info rumor yang beredar kepada pasukan revolusioner lainnya. Walaupun pada saat ini dirinya berada di dekat di suatu kerajaan bernama Lulusia yang kini nasibnya kembali menjadi suatu pertanyaan, apakah dia selamat atau mati seperti Ace. Dan jika itu pertanyaannya, dan jika kita kembali ke poin yang tadi ya, yang berbanding terbalik itu, seharusnya kita tahu jawabannya, bukan? Kemudian selanjutnya pada cover ini kita bisa melihat rencana Kurohige atau langkah daripada Kurohige. Dan ya, ini dia yang kita singgung di awal tadi. Dimana pada cover ini juga yang kita bahas di video sebelumnya, kita menduga atau menjelaskan kalau bahwasannya Kurohige akan membuat kondisi Aceng atau es jilid kedua. Yang mana seperti yang kita ketahui sebelumnya, Kurohige berhasil menangkap Ace dan menyerahkannya kepada Merin, dan daripada tindakannya itu berhasil
berhasil membuat seorang Shirohige Pirate berperang dengan angkatan laut. Demi apa? Demi menyelamatkan Ace walaupun akhirnya jadi donat. Jadi untuk saat ini ada kemungkinan kalau hal seperti itu akan mendapatkan jilid keduanya. Namun yang jadi pertanyaannya, siapakah Aceng jilid kedua tersebut? Apakah Sabo di cover ini? Tentu saja tidak. Dan tepat sekali, jilid kedua itu adalah orang yang berada di seberangnya Shirohige dan di sampingnya Garp, yaitu Koby di sini. Dimana dengan Kurohige yang menculik Koby pada saat ini, itu sudah menjelaskan kemungkinannya kalau ada kemungkinannya Kurohige akan membuat langkah yang sama, yaitu mengadu domba Garp dengan suatu kelompok demi menyelamatkan Koby, layaknya yang terjadi kepada Oyaji atau Shirohige Pirate. Dan jika benar akan terjadi hal seperti itu lagi, siapakah kelompok yang menjadi tumbalnya Kurohige ini untuk melawan Garp? Karena juga di satu sisi kita sangat tahu ya pada saat ini Kurohige tidak berada di Hachinosu, sementara Garp ingin pergi ke sana. Jadi bagaimana jika Mimin mengatakan kalau di Hachinosu itu pada saat ini ada suatu kelompok yang mengambil alih Koby atas persetujuannya dengan Kurohige, dan itu adalah Cross Guild. Dimana dengan alasannya organisasi Cross Guild adalah organisasi yang menargetkan Marine, ditambah otak daripada organisasi ini yaitu Crocodile. Pada saat itu di Marineford ya, dia telah mengungkapkannya kebenciannya terhadap Marine. Jadi dengan tersebarnya berita Koby yang merupakan salah satu petinggi dan salah satu hero daripada Marine telah diculik oleh Kurohige, bisa saja Cross Guild bergerak ke ranah itu. Selain itu juga ya, jika berkaca daripada tindakannya Kurohige sejauh ini, sadar atau tidaknya kita semua sampai detik ini dia menjadi Yonko, langkahnya selalu berhubungan dengan Shichibukai atau mantan Shichibukai. Mulai daripada Gekko Moria, kemudian Hancock, dan yang terakhir adalah Torao pada saat ini. Walaupun ya untuk kasusnya Torao itu tidak sengaja, tapi bagaimana jika kalau 3 mantan Shichibukai lainnya juga turut masuk ke dalam radarnya Kurohige, yaitu para anggota Cross Guild seperti Dracul Mihawk, kemudian Crocodile, dan juga Bagi Sencho. Dan jika kita bicara soal cover ya, kalau kita melihatnya di cover ini, di tengah-tengah antara Shirohige dan juga Garp, di sana ada Bagi Sencho. Sementara itu, di sisi atasnya ada Kuzan yang membentuk jurus tombak es yang kebetulan atau direncanakan pada dasarnya kuda-kuda yang dilakukan oleh Kuzan pada saat dia menggunakan teknik tersebut, tangannya akan membentukkan suatu silang atau menyilang. Dan seperti yang kita ketahui ya, silang adalah cross dalam bahasa Inggris, yang mana Cross sendiri adalah organisasi daripada Bagi Sencho yang tersebarkan melalui berita-berita yang sudah tersebar, yaitu Cross Guild. Nah, apakah Cross Guild akan masuk ke arena ini atau ke alur ini? Dan apakah ternyata Kurohige telah merencanakan Koby untuk dijual ke Cross Guild? Sementara itu Cross Guild berniat berperang dengan Marine, yaitu Garp. Nah, bagaimana menurut kalian?